Hai, selamat datang di channel Maspur Project. Hari ini saya akan melanjutkan alur cerita Drakor My Help You episode 5. Di akhir episode 4 kita diperlihatkan arwah Junho yang meminta pertanggungjawaban ke Kim. Bagaimana kelanjutannya? Yuk lanjut. Guys, ngomong-ngomong. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Di awal cerita, kita diperlihatkan Dongju sedang merapikan barang bawaannya dan melihat sebuah cincin. Milik siapakah cincin itu? Nanti ada penjelasannya. Di tempat lain, di kamar, Kim sedang memikirkan mimpinya bertemu Junho yang meminta pertanggungjawabannya. Di ruang tamu, Vincent sedang menerima telepon dari Ibu Kim. Ibu Kim khawatir akan keadaan Kim. Mungkin saja Kim belum bisa melupakan kejadian itu. Kejadian apa ya? Yuk kita flashback. Sebelum kejadian Ildang Baek jasa sewa pekerjaan murah Kim adalah seorang dokter. Saat itu Kim sedang menolong Junho, korban kecelakaan, tetapi nyawa Junho tidak dapat ditolong. Itu yang menyebabkan Kim merasa bersalah. Di rumah duka, Dongju sedang berbicara dengan atasannya. Dongju untuk pertama kalinya bekerja dan mendapatkan tugas mengurus jenazah. Jenazah pertamanya adalah Junho. Ya seperti kita ketahui di episode 1 untuk pertama kalinya Dongju bekerja dan dapat melihat arwah yaitu arwah Junho. Arwah Junho saat itu meminta Dongju untuk membantunya menemukan cincin yang terjatuh di pasar. Ya karena itu pengalaman pertama Dongju dapat melihat arwah. Dongju kaget, takut dan kabur meninggalkan Junho. Di rumah Dongju masih takut dan terngiang-ngiang perkataan arwah Junho tentang cincin itu. Dongju pergi ke pasar mencari cincin itu. Setelah dicari akhirnya cincin itu ditemukan. Dongju pergi ke rumah almarhum. Sesampainya di sana Dongju bertemu tetangga almarhum, yang memberitahunya kalau keluarga almarhum Junho sudah pindah, dan nomor telepon ibu almarhum sudah diganti. Nah dikarenakan tidak menemui keluarga almarhum, cincin itu masih ada di Dongju. Jadi di sini kita sudah mengerti ya keterkaitan Kim dan Dongju akan arwah Junho. Flashbacknya cukup ya. Dongju bertemu dengan pamannya, di sana mereka sedang membicarakan suami almarhum Seo Gang, wanita hamil tua, yang berhasil selamat dari rencana bunuh dirinya. Tetapi kenapa Dongju muram? Karena Dongju berpikiran akan dipecat sebab Kim akan memberitahu ke atasannya akan rahasianya. Sebenarnya Dongju senang jika dipecat karena tidak berurusan lagi dengan arwah dan dia tidak akan membohongi ayahnya akan pekerjaannya. Tetapi Dongju masih sedih, karena arwah Junho klien pertamanya, Dongju tidak berhasil menjalankan permintaan terakhir almarhum Junho. Paman Dongju memberinya semangat karena Dongju sudah berusaha menemukan keluarga almarhum Junho. Pamannya juga yakin jika Tuhan akan membantu Dongju menemukan keluarga almarhum. Mereka pulang setelah selesai minum-minum. Di tempat lain, di kedai Kim memesan minuman dan makanan. Saat itu Kim teringat akan semua kejadian bersama Dongju, tentang almarhum Sukchul, pria yang memiliki cek 100 juta untuk istrinya, dan almarhum Seogang, wanita hamil tua, yang suaminya mencoba bunuh diri, dan Kim menyadari dan yakin ternyata Dongju benar, bisa bertemu dan berbicara dengan arwah. Kim melihat Dongju melintasi kedai itu, Kim memanggilnya, tapi Dongju mengabaikannya. Kim mengejarnya. Ya di sini terjadi salah paham antara mereka. Padahal Kim ingin meminta maaf ke Dongju akan perbuatannya selama ini dan bertanya tentang almarhum Junho. Apa pernah Dongju bertemu arwah Junho? Akan tetapi Dongju berpikiran kalau Kim akan memberitahu ke atasannya akan semua yang diketahui Kim terhadap dirinya. Dongju malah bilang biar aku saja yang memberitahu atasanku. Aku akan mengundurkan diri dari pekerjaan itu, dan kau berhentilah menggangguku. Lalu Dongju pergi meninggalkan Kim. Esok harinya, ketika Dongju bangun tidur, Dongju teringat kejadian semalam dengan Kim. Mungkin akibat banyak minum ya, jadi omongan Dongju ngegas gitu. Dongju bingung harus melakukan apa.
Tiba-tiba Dongju lari dengan cepat karena ada tikus di tempat tinggalnya. Dongju curhat ke atasannya, tentang tikus yang ada di tempat tinggalnya. Atasannya bertanya kenapa kau pindah dari tempat tinggal sebelumnya, akan lebih baik kau kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Dongju hanya bilang ada hal lebih buruk di tempat tinggal sebelumnya. Di saat Dongju mau bilang akan mengundurkan diri dari pekerjaannya, atasan Dongju mendapat telepon agar segera datang karena keluarga duka sudah datang, dan menyuruh Dongju mempersiapkan pekerjaannya. Di tempat lain, Kim melihat Vincent sedang menjelaskan tentang rumah itu ke calon penghuni baru. Vincent bertanya dan curiga ke Kim, akan Dongju yang meninggalkan rumah itu, karena hanya kalian yang selalu bertengkar. Hae-an yang mendengar dan mengetahui Dongju sudah pergi, ya gitu dah karena ada rasa suka ke Dongju, seperti kebakaran jenggot aja sikap Hae-an. Vincent bilang stop omong kosongmu Hae-an. Kim pergi dan menelepon Dongju, tapi Dongju tidak menjawab telepon itu karena sedang bekerja. Dongju sedang menjelaskan dan memberi saran tentang konsep atau tema pemakaman yang mau dipakai gitu ke keluarga duka, yang meninggal adalah nenek dari keluarga itu. Ibu itu bilang kalau almarhum nenek atau ibu mertuanya suka sekali dengan bunga matahari. Akhirnya mereka pun setuju dengan tema pemakaman yang diberikan Dongju dan menandatangani dokumennya. Di tempat lain, saat bekerja Kim bertemu dengan ayah Dongju. Ayah Dongju sedang memfoto bunga dan mengirim foto itu ke anaknya. Ya mereka ngobrol tentang Dongju gitu, di mana Dongju tidak pulang karena tinggal di asrama. Akhirnya Kim mengetahui tempat tinggal Dongju sekarang. Di rumah duka, ibu itu menantu dari almarhum, berterima kasih ke Dongju akan makanan yang disajikan di rumah duka, karena ibu itu tidak akan bisa melakukannya tanpa Dongju. Ibu itu memberi makanan ke Dongju, karena menurutnya belum melihat Dongju makan seharian, ya pokoknya di sini ibu itu terlihat baik terhadap Dongju. Tidak lama atasan Dongju datang, mereka makan bersama, yaitu pengalaman pertama Dongju dan jarang terjadi di mana keluarga almarhum memperlakukan mereka dengan baik. Karena biasanya orang tidak tahu atau tidak peduli siapa mereka, sampai saat pemakaman. Setelah selesai makan, Dongju mencoba memberitahu pengunduran dirinya ke atasannya, akan tetapi hal itu tidak terjadi, karena ibu itu memanggilnya, dan memberi hadiah pelindung pergelangan tangan, sebab ibu itu melihat pergelangan tangan Dongju dan mungkin Dongju membutuhkannya. Dongju menerimanya dan berterima kasih. Saat di depan gedung rumah duka, Dongju melihat Kim sedang berbincang dengan atasannya, karena Dongju berpikir Kim datang untuk bilang tentang rahasianya. Dongju lalu menghampirinya dan memotong obrolan mereka, berkata aku akan memberitahukannya. Atasan Dongju bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di kantor, sembari kesal Dongju membuat surat pengunduran dirinya, meletakkan surat dan name tag-nya di meja kerja atasannya. Di tempat lain, Kim dan atasan Dongju ngobrol di restoran. Atasan Dongju bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kim bilang Dongju akan memberitahumu dia akan berhenti kerja. Aku salah paham, melakukan kesalahan dan sulit menceritakan secara detail, karena tidak paham apa yang dibicarakan Kim. Atasan Dongju memintanya untuk menyelesaikan semua masalahnya dengan Dongju bukan kepadaku. Pernahkah kau meminta maaf dengan tulus? Kim pergi menuju tempat tinggal Dongju yang baru yaitu sebuah asrama. Di sana Kim menelepon Dongju tetapi Dongju tidak mengangkat teleponnya, karena Dongju sedang teleponan dengan Hae-an. Di telepon Hae-an meminta Dongju untuk meluangkan waktu dengannya, ingin bicara pribadi dengan Dongju, dan meminta Dongju kembali ke tempat tinggal sebelumnya karena aku kehilangan nafsu makan begitu kau pindah. Aku merasa terluka dan kesepian, saat masih mendengarkan omongan Hae-an di telepon yang ngalur ngidul, Dongju merasa ada yang mengikuti dan ingin berbuat jahat. Dongju memberitahu posisinya di Jalan Hogok 2 karena lokasi itu cukup dekat dengan Hae-an. Dan seketika, Dongju bertemu dengan Kim. Rasa takut Dongju pun saat itu hilang karena merasa aman. Kim mengantar Dongju untuk pulang ke asrama. Di jalan Kim berpura-pura kalau dia kebetulan lewat jalan itu. Padahal kan Kim sengaja pergi ke daerah itu menemui Dongju untuk meminta maaf. Sesampainya di depan asrama Kim meminta Dongju untuk mengemasi barang-barangnya dan ikut dengan Kim.
Dongju pun mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Kim. Ketika sampai di halte bis, Kim meminta Dongju untuk pergi dengannya kembali ke rumah sebelumnya. Ya terjadi sedikit adu mulut yang intinya Kim meminta maaf dengan tulus ke Dongju atas kesalahpahaman selama ini. Di sela-sela obrolan mereka, Dongju mendapat pesan dari atasannya yang menyuruhnya jangan terlambat kerja besok. Dongju bertanya ke Kim, "Apa yang kau bicarakan dengan atasanku?" Kim bilang kalau Dongju akan bekerja dengan giat. Obrolan mereka terhenti karena bis datang. Kim meminta Dongju untuk pergi bersamanya. "Kalau lama-lama di sini kau bisa masuk angin." Mereka naik bis bersama. Ketika mau duduk ada insiden gitu dah. Mereka jadi merasa canggung gitu. Kim mencoba mencairkan suasana tapi Dongju memintanya untuk diam selama perjalanan. Dan mereka pun sampai. Di kamar Dongju melihat berita tentang pemuda yang menyelamatkan orang yang mau bunuh diri di jembatan Incheon. Penyelamat itu tidak mau mengungkapkan identitasnya, dan meninggalkan lokasi dengan kata terakhirnya, "Aku hanya ingin memberinya pelukan." Dongju menerima pesan dari Kim, untuk membuka pintunya. Ketika pintu itu dibuka Kim menemukan plastik yang berisikan makanan yang diberi Kim untuk Dongju. Ya hubungan mereka sepertinya semakin dekat. Esok harinya, Dongju pergi ke toko bunga, membeli bunga matahari untuk almarhum nenek itu. Di jalan mau pergi ke rumah duka Dongju melihat wanita yang sedang menolong pengemis tua. Pengemis itu mengalami stroke akut. Dongju menelepon bantuan ambulan. Ambulan pun datang. Wanita yang menolong itu seorang dokter. Dongju memberi tas wanita itu yang tertinggal. Wanita itu berterima kasih karena Dongju telah membantunya menelepon ambulan. Jika tidak hal buruk bisa saja terjadi kepada pengemis tua itu. Masih dalam perjalanan menuju rumah duka, Dongju bertemu dengan Kim di penyeberangan jalan. Saat itu Kim sedang bekerja sebagai palang penyeberang jalan. Mereka saling menegur sapa, ya kelihatan aura mereka lagi berbunga-bunga gitu. Seperti bunga yang dibawa Dongju, ya karena lampu hijau untuk menyeberang mereka pun berpisah. Sesampainya di ruang persemayaman, Dongju memberi bunga ke almarhum nenek itu. Almarhum nenek itu berterima kasih ke Dongju, dan berasa bertemu seorang malaikat dalam perjalanannya. Almarhum nenek bilang kalau menantunya itu seperti anak perempuannya, dia orang yang baik. Dongju mengiyakan omongan almarhum. Dongju bertanya ke almarhum apa ada hal lain yang bisa aku lakukan untukmu nenek. Nenek itu bilang bunga ini sudah cukup, dan berharap bertemu dengan ibunya di sana. Ibu menantu itu berterima kasih ke Dongju, dan bilang kalau Dongju memiliki pekerjaan yang luar biasa. Bunga pemberian Dongju itu benar-benar indah. Bunga itu menghiasi di peti mati almarhum nenek itu. Dan membuat ibu itu benar-benar tersentuh. Dongju hanya melakukan apa kata hatinya untuk almarhum nenek itu. Dongju memberikan bunga ke ibu itu menerimanya. Tidak lama atasan Dongju memberi ucapan, "Kerja yang bagus Dongju." Saat lagi jalan, Dongju ditabrak anak kecil yang sedang berlari. Anak itu baik-baik saja, Dongju meminta maaf. Ibu anak itu adalah ibu menantu almarhum nenek, cuma ya gitu respon ibu itu awalnya terlalu berlebihan. Dan benar saja, saat Kim mengantar pizza ke rumah duka, di jalan dia melihat ibu itu sedang bilang ke anaknya untuk tidak menyentuh tangan Dongju, karena tangan Dongju kotor, karena dia selalu menyentuh mayat. Anak itu bertanya apa orang mati itu kotor. Ibu itu bilang iya mereka benar-benar kotor. Ibu itu membuang bunga yang diberi Dongju. Kim memberi kiriman pizza ke ibu itu, dan memberi bunga yang sudah dibuang oleh ibu itu. Kim bilang kau telah meninggalkan bunganya. Anak itu bilang ibu membuang bunganya karena ini kotor, dan bilang ke ayahnya kalau nenek itu kotor kan. Siapa yang bilang? Ibu yang bilang, kalau nenek kotor karena sudah meninggal. Suasana di ruangan itu jadi rame, karena perkataan anak itu. Ibu itu mencoba menjelaskan kepada suaminya. Kejadian itu dilihat oleh Dongju. Kim membawa pergi Dongju. Di depan gedung rumah duka Dongju melepas tangan Kim dan pergi untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya itu Dongju baru menyadari ternyata ibu itu sebenarnya tidak menyukai pekerjaan Dongju. Ya ini yang dinamakan baik di depan belum tentu di belakang juga baik. Malam harinya, ketika Dongju mau pulang, di depan gedung rumah duka, Kim menunggu Dongju. Kim mencoba mengajaknya makan malam bersama.
hanya saja Dongju menolak dengan alasan besok harus pergi lebih awal, dan aku ingin sendirian. Kim memintanya pulang bersama dan tidak akan mengganggu Dongju. Kim dan Dongju akhirnya pulang bersama dengan sepeda motor. Kim meminta Dongju untuk berpegangan, di jalan suasananya terlihat baik, mereka semakin dekat. Mereka pun sampai, sebelum berpisah Kim bilang, mereka cantik dan benar-benar keren karena tanganmu. Esok harinya, ketika Dongju bangun, Dongju melihat Kim yang ada di sampingnya dalam satu tempat tidur. Dan drakor My Help You episode 5 pun berakhir. Duh kok bisa ya mereka satu tempat tidur, apa yang terjadi pada malam itu? Jangan lupa tunggu next episodenya. Terima kasih dukungan teman-teman untuk channel Maspur Project. Jika menyukai video ini, jangan lupa meninggalkan jejak dengan cara like, subscribe, share, dan komentarnya.